Ini bukan kotoran dari luar nih. Di sini kan ada filter, guys. Ada filternya ya. Kita tes satu persatu, kelihatan ada dedek. Diusahakan kita semprot dulu bagian lubang sininya, guys, ya, menggunakan selang injektornya sebelum kita melakukan tes kayak gini. Tujuannya apa? Agar kotoran yang ada di filternya di sini di lubang ini dia keluar dulu, baru kita lakukan trik seperti ini. Oke, next. Setelah kita pasang, alhamdulillah ya, sekarang aktif di nomor 4 ya. Jadi seperti itu ya, jangan asal ganti injektor. Mantap. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat untuk semuanya dimanapun kalian berada. Kali ini kita akan bahas sebuah unit yang pincang atau berebat setelah kita melakukan cek kompresi, kemudian pengapian, busi dan sebagainya normal. Jadi sama ya, sama di unit apapun, kalau berebat itu sama. Artinya ada masalah atau trouble di salah satu silinder. Mungkin dari pengapian, dari bahan bakar injektor yang mampet, injektor yang sudah bocor dan sebagainya. Dan untuk unit ini kebetulan untuk busi normal, kompresi normal, pengapian normal. Ini biasa terjadi di Nissan Livina ya. Cuma kalau Nissan Livina itu kan harus lepas intake untuk cek coil satu persatu, kalau ini enggak ya. Nah sekarang trouble-nya ternyata ada di injektor. Pin injektor yang dari ECU semuanya normal, kabel busi semuanya normal. Sekarang kita cek atau kita lepas injektornya satu persatu, kemudian kita bersihkan dan kita lihat seperti apa hasilnya setelah kita bersihkan. Sebentar, ada yang kelupaan ya, kenapa kita langsung ponis injektor, karena kita sudah melakukan oplos injektor ya, yang bermasalah di nomor 4. Dia nggak ada perubahan ketika kita cabut selongsong coil, kemudian kita cabut pin injektor, padahal ini pinnya hidup ya. Nah setelah kita oplos nomor 3 ke nomor 4 ke nomor 3, trouble-nya pindah ke nomor 3, berarti ini positif injektor. Oke, kita langsung gas. Cara bersihkan injektor seperti apa, cara cek injektor seperti apa kalau misalkan bocor. Oke, langkah pertama setelah kita lepas injektor, sediakan kertas putih atau tisu ya, seperti ini. Kita lihat posisinya ya, tuh kan ada kotoran ya. Ini bukan kotoran dari luar nih. Di sini kan ada filter guys, ada filternya ya. Kita tes satu persatu, kelihatan ada dedek ya. Oke, nanti yang tersangka utamanya udah kita tandai menggunakan Tif-X ya. Ini tersangka utamanya yang kemarin sempat terjadi trouble, kelihatan kan tuh ya. Jadi jangan ponis dulu injektor kalian mati kecuali injektornya bocor, dan bocor pun masih bisa diperbaiki dengan cara dibersihkan menggunakan cleaner karbu atau cleaner injektor ya. Kita coba dulu kita bersihkan, kalau misalkan bocornya mengurang atau sama sekali tidak bocor, itu berarti masih bagus. Oke, yang pertama pastikan semua o-ring dilepas ya, karena o-ring bisa rusak kena cairan cleaner karbu ya. Seperti ini nih, jangan dulu kita operasikan ya untuk injektornya, tapi kita cek dulu kebocorannya. Ini yang tadi trouble ya, coba dites, pegang ininya supaya nggak lepas. Nah, oke, sementara ini nggak ada kebocoran ya, nggak ada kebocoran. Coba lihat sebentar. Oke, aman ya. Coba kita aktifkan menggunakan baterai ya. Kayaknya bermasalah ya. Oke, lepas tapi jangan dihabisin dulu nanti. Oke, coba nanti kita bandingkan dengan yang lain ya. Nah caranya seperti ini ya, ini kelihatan kotor banget tuh
ya, kelihatan kotor banget. Kita semprot dulu, kita paksa semprot menggunakan selangnya guys ya. Nih seperti ini, lihat seperti ini ya, kita paksa dulu ya. Tuh, kelihatan kan ya. Oke, karena di sini ada filter guys, ada filter injektor ya. Oke, kita pindah dulu ke injektor yang lain, tekan, kita tes kebocoran, nggak ada ya, ada kebocoran, kita aktifkan. Nah yang ini beda ya, yang ini normal ya, bagus kan. Lepas, habisin dulu. Sebelum dicabut kita habiskan dulu guys, bahaya ke mata ya, kalau bisa pakai kacamata ya, safety. Oke, yang sudah kelihatan normal kita pisahkan. Ingat ya, sebelum kita melakukan trik seperti ini, diusahakan kita semprot dulu bagian lubang sininya guys ya, menggunakan selang injektornya sebelum kita melakukan tes kayak gini. Tujuannya apa? Agar kotoran yang ada di filternya di sini di lubang ini dia keluar dulu, baru kita lakukan trik seperti ini. Sekarang kita kembali ke injektor yang tadi trouble ya. Coba. Untuk kebocoran semua injektor aman ya, agak membaik ya, agak membaik setelah kita semprot langsung menggunakan selangnya dulu ya. Habiskan. Oke, nanti kita tes ya. Seperti ini cara kerja kita tes injektor yang benar. Kalau misalkan terjadi pipis atau bocor di bagian sini sebelum kita aktifkan injektornya, itu gejalanya mobil susah hidup. Kalau misalkan susah hidup di pagi hari, kita injak gas full ya. Kalau dia mau hidup, pincang dulu di awal, itu berarti injektor bocor. Kalau untuk gejala fuel pump biasanya 2 atau 3 kali start dia langsung hidup ya. Kalau misalkan terjadi kebocoran di bagian full pressure, kemudian o-ring fuel pump, itu bedanya ya. Oke, next, setelah kita pasang alhamdulillah ya, sekarang aktif di nomor 4 ya. Jadi seperti itu ya, jangan asal ganti injektor, dipastikan injektornya bunyi kemudian tidak bocor. Oke guys, semoga bermanfaat. Saya Andika Motor yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.